banget sekarang bisa jadi bagian dari Kidzania. Apalagi main gratis. Main gratis. Ya seneng sih sama bangga sama diri sendiri. Bangga sama diri sendiri. Kalau Gary? Sama senang. Nah, terus bisa main juga, terus bisa kenalin ke teman-teman Kidzania itu gimana. Nah terus juga nggak nyangka waktu kepilih jadi 14 besar. Oh nggak nyangka. Kamu apa namanya, saya tadi sempat ngobrol bahwa salah satu tahapan seleksinya adalah membuat karya tulis itu. Nah, coba dong ceritain tentang karya tulis yang teman-teman bikin. Kalau aku Kartula itu kan yang tema yang kita ambil itu kan masalah di dunia. Iya. Aku ngambil masalah lingkungan kayak pencemaran lingkungan karena kebetulan aku juga lagi pelajarin itu di sekolah. Jadi nyambung juga sama apa yang aku pelajarin dan bikin makalah itu dan kayak ternyata banyak banget pencemaran lingkungan itu dan bakal berbahaya banget karena lingkungan itu kan langsung berpengaruh ke kehidupan kita kan, ke dalam kehidupan kita. Jadi harus lebih jaga lingkungan lagi, dilestarikan, jangan buang sampah sembarangan, Jangan buang sampah. Kalau Gary apa Gen waktu itu nulisnya? Kalau aku sih tentang lingkungan juga, tentang rokok. Nah rokok kan juga bisa menjadi rasa tidak aman bagi orang di sekitarnya karena bisa menyebabkan kematian juga. Dan karena ayah saya juga kebetulan merokok. Ada yang di sini? Alhamdulillah ada yang di sini. Oh nggak ada? Oh nggak ada. Oke, mudah-mudahan setelah ini ada dampak positifnya ya. Apalagi disuarakan langsung sama putranya. Silakan teman-teman media yang mau tanya sama narasumber saya pada kesempatan sore hari ini. Karena mereka juga udah mengawali dengan tahap demi tahap seleksi, bahkan ada debat terbuka juga. Belum? Ada yang mau nanya mungkin? Oh silakan Bapak yang baju merah. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Sudah? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Sofyan Surakarya. Ya. Saya ucapkan selamat atas pelantikan senator ya, kalau bisa dibilang dari Kidzania Kids ini yang telah melalui seleksi yang ketat juga. Dan saya akan bertanya juga terkait mengenai penyelenggaraan dari Mas Mahendra yang selaku bertanggung jawab terhadap seleksi ini. Ini kan sangat menarik juga ya, sebagai role model bahwa anak-anak di usia seperti ini akan juga nantinya pada saat dewasa sudah dipersiapkan menjadi calon pemimpin kan. Nah tentunya tadi ada beberapa hal yang positif yang bisa saya tangkap dari beberapa 14 terseleksi tadi melalui bakat masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, apakah juga ini kan internal ya, sifatnya untuk memberikan dampak kepada katakanlah yang ikut dalam hal seleksi ini. Tapi yang ingin saya ketahui, apakah dalam beberapa kali seleksi ini juga melibatkan publik? Maksud saya ini kan banyak sekali tadi yang bisa nulis, terus kemudian juga bagaimana memberikan satu pemikiran, gagasan, kemudian juga kalau bisa influence. Yang saya ingin tanyakan, apakah juga nantinya ini akan diaplikasikan kepada publik, masyarakat, terutama anak-anak juga. Ini kan yang terpenting kan. Kalau tadi diceritakan visit ke beberapa kementerian, kepada industri, kemudian juga Mitsubishi juga ada, terus kemudian para sponsor ini, yang saya lihat kan hanya seperti itu. Yang saya harapkan, apakah juga akan anak-anak ini nanti juga dilibatkan dalam langsung kepada anak-anak juga, karena ini bagian dari mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terkait mengenai dari sisi anak-anak sendiri, saya bertanya kepada salah satu atau dua orang yang hadir pada di panggung ini, bagaimana adik melihat bahwa Anda sendiri sebagai anak di usia sekarang ini melihat teman-teman Anda atau katakanlah yang menjadi kekhawatiran, terutama juga saya sebagai ayah dari seperti Anda, seperti ayahnya Anda atau orang tua ini adalah mengenai perkembangan gadget ini. Ya, Anda bagaimana dengan seperti ini? Kan tentunya kan kita ingin tahu juga challenge dari Anda seperti ini, karena Anda menjadi satu influence bagi anak-anak kita di rumah atau dimanapun berada. Saya kira dua pertanyaan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan.
Terima kasih Bapak sebelumnya pertanyaannya. Baik, proses seleksi yang diadakan oleh Kidzania Jakarta sebenarnya tidak selalu internal yang pertama. Seleksi berkas, yes, kita secara internal akan menyeleksi berkas yang masuk karena jumlahnya ribuan, 1000 lebih. Bahkan yang 2016-2018 itu hampir mencapai 2000 karena kita buka Jabodetabek Ban. Jadi Bandung pun Bogor juga ikut mendaftar. Cuman sekarang tahun ini kita fokus ke Jabodetabek. Kemudian melibatkan eksternal siapa saja. Salah satunya juga dari RTV. Waktu itu kita juga minta tolong RTV untuk mengikuti penyeleksian debat terbuka. Jadi dari jurnalis ada. Kemudian kita juga secara perwakilan pendidikan kita juga melibatkan Mr. Ari atau dari Aljabar sebagai perwakilan edukator melihat sudut pandang pemilihan ini dengan fokus ke arah pendidikan. Kemudian kita juga menghadirkan psikolog. Jadi secara umur dengan kemampuan mereka apakah ini bisa dikategorikan bahwasannya ini memang mereka atau hanya sekedar karena kan dari karya tulis ya Pak. Jadi kalau karya tulis itu kan mungkin bisa saja browsing, mungkin bisa saja dibuatkan kakaknya. Jadi dalam penyeleksian kenapa